Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu memberikan kepada kita nikmat, berbagai nikmat, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat seperti itu, kita semua bisa menghirup udara yang gratis sepanjang hari, sepanjang hayat kita. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita, Nabiullah kita, pahlawan revolusi Islam, pejuang reformasi alam, penegak kebenaran dan keadilan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para aulia, para syekhnya Allah, dan para walinya Allah, hingga kita dan insya Allah di hari pembalasan kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin para penonton setia channel Dampal Bumi yang saya hormati, di video kali ini saya akan membongkar, membedah misteri sedulur papat lima pancar. Kita santai aja ya, sambil ngopi. Berbicara masalah keilmuan dan pemahaman, itu dari zaman ke zaman pasti akan mengalami perubahan. Baik dari zaman prasejarah, sebelum masuk Islam, dan sesudah masuk Islam. Namanya ilmu pengetahuan sudah pasti ada perkembangan. Entah itu dari pengaruh pemahaman dan keyakinan agama, ataupun dari pengetahuan umum. Begitupun ketika kita berbicara masalah pemahaman sedulur papat lima pancar, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, pemahaman dan deskripsi daripada sedulur papat lima pancar tersebut berubah, atau mungkin lebih tepatnya berkembang. Lalu apa definisi, apa pengertian sedulur papat lima pancar sebelum prasejarah, sebelum masuknya Islam? Orang-orang Nusantara kuno sebelum masuknya Islam mengartikan bahwa sedulur papat lima pancar itu adalah penyelarasan antara jagat kecil dengan jagat besar. Jagat kecil di sini diartikan sebagai mikrokosmos, sedangkan jagat besar diartikan sebagai makrokosmos. Lalu apa yang dikatakan atau isi daripada mikrokosmos itu atau diri manusia itu sendiri? Tiada lain dan tiada bukan, pertama adalah kakang kawah, adik ari-ari, getih dan pusat. Sedangkan yang dikatakan isi daripada jagat besar tiada lain adalah utara, timur, selatan, dan barat. Ini pemahaman yang awal yang didefinisikan oleh orang-orang zaman dulu sebelum prasejarah. Kemudian berkembang pemahaman tersebut setelah masuknya Islam. Terutama pemahaman ini dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Sahid. Dari pengertian awal tadi, kemudian deskripsi pemahaman tentang sedulur papat berkembang kembali.
baik itu oleh pengaruh agama, keyakinan, maupun oleh ilmu pengetahuan lain. Sedulur papat yang awalnya dimaknai sebagai unsur arah kiblat, kemudian juga dimaknai sebagai unsur-unsur alam yang membentuk jasad manusia. 4. An-Nasir. An-Nasir yang pertama adalah unsur bumi, dan An-Nasir yang kedua adalah unsur api, ketiga unsur angin, keempat unsur air, dan yang kelimanya adalah diri kita sendiri sebagai pancar. Nah, bagi orang Jawa atau Nusantara kuno, sedulur papat ini dihormati, dihadiahi, diselamati oleh tumpangan-tumpangan seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa sedulur papat ini adalah penjaganya, bahwa sedulur papat itu adalah pamong untuk menjaga badannya, untuk menjaga badan kita. Tentu mereka melakukan hal ini berdasarkan keterangan-keterangan atau dalil-dalil yang mereka dapatkan, entah itu dari orang tua ataupun dari agama. Rasulullah pun bersabda ketika para sahabat mempertanyakan tentang korin yang ada di dalam tubuh manusia masing-masing. Kemudian Rasulullah menjawab, kana idza dzakara ahada fada'alahu bada'an binafsi. Jika menyebut seseorang dan mendoakan orang tersebut, maka Rasulullah lebih memuliakan dan mendoakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Apa artinya? Ada yang hidup di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Itu kemudian oleh orang-orang Nusantara kuno, sedulur papat begitu dihormati hingga pengejawantahan daripada penghormatan tersebut, mereka mengadakan selamatan ketika bayi yang baru dilahirkan. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, dimanapun saja Anda berada, dari pengertian tadi, kemudian deskripsi sedulur papat seiring perkembangan zaman bertambah atau berkembang kembali dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, oleh Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid, sedulur papat ini ditambahkan pengertiannya dengan bernapaskan Islam, dikenal dengan nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri manusia. Ada 4 nafsu yang ada di dalam diri manusia atau di dalam tubuh manusia. Nafsu yang pertama adalah amarah. Nafsu yang kedua adalah lawamah, syupiah, dan mutmainah. Dan yang kelima sebagai pancernya adalah diri kita sendiri. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, lalu apa yang dikatakan dengan nafsu amarah dan apa saja isi-isi daripada nafsu amarah tersebut? Nafsu amarah adalah sifat yang berkaitan, yang berhubungan dengan amarah tentunya. Kenapa nafsu ini dikatakan nafsu amarah? Karena nafsu ini mendapat pengaruh dari sifat panas, yakni api, sebagai unsur pembentuk jasad manusia itu sendiri. Maka nafsu ini dikatakan nafsu amarah. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, nafsu amarah ini adalah nafsu yang paling rendah, paling buruk, dan paling jahat tingkatannya dibanding dengan nafsu-nafsu yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan
kalau nafsu amarah ini lebih kejam daripada 70 sifat setan. Bahkan Allah pun berfirman dalam hal ini dalam surat Yusuf ayat 53 yang artinya, karena sesungguhnya nafsu ini atau jiwa ini selalu mengajak kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, nafsu amarah itu secara bawahan lahir menempati posisi terluar sebagai pembungkus hati nurani. Dan warna daripada nafsu ini berwarna merah. Oleh karena nafsu ini berada dalam posisi yang terluar, maka nafsu ini nafsu yang paling cepat responnya dibanding dengan nafsu-nafsu yang lainnya. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, nafsu amarah berasal daripada unsur saripati api. Nah, oleh karena nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada unsur saripati api, maka secara otomatis nafsu ini pun membawa atau mewarisi daripada sifat-sifat api itu sendiri. Yang pertama, kita ketahui secara bersama salah satu daripada sifat api itu adalah panas. Berangkat daripada sifat panas dari api itu sendiri, maka ketika dikaitkan dengan manusia yang panas, dia akan merespon dengan cepat apa-apa yang terjadi yang menimpa terhadap diri dan badannya. Ketika ada hal-hal yang membuatnya tersinggung, maka dia akan cepat respon, marah. Karena sifat daripada api itu sendiri adalah panas. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara masalah sifat-sifat api, yang kedua adalah api itu berwarna merah. Coba kita lihat orang atau manusia ketika sedang marah, itu pasti mukanya, mulai dari muka, leher, telinga, itu pasti berubah menjadi warna merah. Ini membuktikan kalau aura atau warna daripada sifat amarah tersebut atau nafsu amarah tersebut berwarna merah. Api selalu mengambil posisi berdiri tegak. Tidak ada api dimanapun yang berdirinya ke samping ataupun ke bawah. Selalu berdiri tegak menantang ke atas. Ini membuktikan kalau salah satu sifat yang ada di dalam nafsu amarah ini adalah sombong. Kalau kita mau berbicara masalah sombong, salah satu yang dipunyai sifat sombong adalah jin. Karena jin tercipta sama dari unsur api. Maka ketika nafsu amarah ini dominan, menguasai tubuh kita, menguasai diri kita, maka dampak atau efek daripada sifat output yang keluar dari pribadi kita adalah kesombongan. Tak mau menerima pengaruh dari orang, tak mau menerima nasihat dari orang. Berprasangka buruk terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar sendiri, merasa dirinya paling suci sendiri. Laksana iblis yang menjadi induknya jin, yang tak mau bersujud terhadap Nabi Adam alaihissalam.
Inilah efek-efek yang dihasilkan daripada nafsu amarah. Para penonton channel Dampal Bumi yang budiman. Lalu, kenapa ada keterangan yang mengatakan di atas tadi bahwa nafsu ini selalu mengajak kepada kejahatan? Kenapa ada ayat seperti itu? Disinilah letaknya ujian, perjuangan, dan pengorbanan manusia itu sendiri. Jikalau kita mau dikatakan manusia atau makhluk yang paling mulia, maka belajarlah, maka introspeksilah, berpikirlah bagaimana cara kita untuk mampu mengarahkan, untuk mampu mengendalikan dan mengatur agar sifat amarah tersebut tidak selalu dominan menguasai diri kita. Hadirin para penonton channel Dampal Bumi yang budiman, demikian uraian singkat mengenai sedulur papat yang pertama, yakni nafsu amarah. Insya Allah di video berikutnya akan saya jelaskan, akan saya bedah sedulur papat yang kedua, yakni nafsu lawamah. Mudah-mudahan melalui video ini kita semua tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mudah-mudahan melalui video ini akan menambah wawasan keilmuan kita, pemahaman kita, sehingga bertambahnya pemahaman menjadikan kita menjadi manusia yang lebih dekat, lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton channel kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.